warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Nui dari S1 Manajemen dengan NIM 304022000227. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiat money, konsep, sejarah, dan mekanisme kerja fiat money. Di sini saya akan membahas 1. Definisi dan sejarah fiat money, 2. Unsur-unsur fiat money, 3. Mekanisme kerja fiat money, 4. Kebaikan fiat money, 5. Keburukan fiat money, 6. Karakteristik fiat money, 7. Contoh fiat money, 8. Contoh kasus fiat money, dan 9. Kesimpulan. Yang pertama adalah definisi fiat money. Fiat money berasal dari kata Latin yang sering diterjemahkan sebagai "itu akan terjadi" atau "biarlah terjadi". Jadi, fiat money hanya mempunyai nilai karena pemerintah mempertahankan nilai tersebut. Tidak ada gunanya uang kertas itu sendiri. Fiat money adalah mata uang yang dikeluarkan pemerintah yang tidak didukung komoditas fosil seperti emas dan perak, melainkan oleh pemerintah yang menerbitkannya. Nilai yang kertas ditentukan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan, serta stabilitas pemerintah yang menerbitkannya. Selanjutnya, sejarah fiat money. Sebelum fiat money ada, uang komoditas seperti emas dan perak digunakan sebagai alat tukar. Fiat money mulai digunakan secara luas setelah perjanjian Bretton Woods berakhir pada tahun 1971 yang menghentikan konvertibilitas dolar Amerika Serikat ke emas. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur fiat money. Yang nomor 1, kepercayaan dan keabsahan. Selama masyarakat percaya bahwa uang tersebut memiliki nilai dan bisa digunakan untuk memberi barang dan jasa, uang tersebut akan tetap berfungsi dengan baik. Nomor 2, legal tender. Status sebagai alat pembayaran yang sah memastikan bahwa fiat money diterima dalam penyelesaian utang publik dan pribadi. Ini diatur oleh hukum yang memastikan penggunaannya dalam transaksi sehari-hari. Nomor 3, regulasi dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dan bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol inflasi. Nomor 4, inflasi dan deflasi. Salah satu resiko dari fiat money adalah inflasi dan deflasi mata uang. Nomor 5, fleksibilitas dalam kebijakan moneter. Fiat money memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan moneter guna mengatasi situasi ekonomi tertentu. Selanjutnya adalah mekanisme kerja fiat money. Yang pertama, penerbitan. Pemerintah mencetak atau mendistribusikan fiat money. Nomor 2, pengakuan hukum. Fiat money ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah untuk semua transaksi di suatu negara. Nomor 3, pengendalian. Bank sentral mengatur jumlah fiat money yang beredar melalui kebijakan moneter. Nomor 4, nilai. Inflasi dapat mengikis kepercayaan ini atau mengurangi nilai fiat money. Nomor 5, transaksi. Fiat money digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari. Pembahasan selanjutnya adalah kebaikan fiat money. Yang pertama, supply terkendali. Pemerintah dan bank sentral dapat mengontrol pasokan fiat money.
memungkinkan mereka untuk mengelola variabel ekonomi seperti inflasi, deflasi, dan likuidasi. Fleksibilitas ini dapat membantu menstabilkan perekonomian. Yang kedua, Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk memperlancar siklus ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi keparahan resesi. Yang ketiga adalah fiat money tidak memerlukan sumber daya basic seperti emas dan perak. Hal ini membuatnya lebih murah untuk diproduksi dan dipelihara. Yang keempat adalah fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Untuk fiat money memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dengan lebih efisien. Contohnya, mereka dapat mendanai proyek-proyek publik, program sosial, dan inisiatif lainnya tanpa terkendala komoditas fisik. Yang kelima adalah lebih mudah dikelola. Lebih mudah mengelola sistem fiat money dalam hal penyimpanan, transportasi, dan keamanan dibandingkan dengan logam mulia atau mata uang yang didukung komoditas lainnya. Yang keenam adalah fasilitas sistem keuangan modern. Fiat money mendukung pengembangan sistem keuangan modern, termasuk pembayaran elektronik, sistem kredit, dan instrumen keuangan yang canggih yang sangat penting untuk ekonomi kontemporer. Yang ketujuh, mata uang fiat money diterima secara luas untuk perdagangan dan investasi internasional, memfasilitasi perdagangan global dan integrasi ekonomi. Lalu yang kedelapan adalah lebih mudah mengikuti perkembangan ekonomi. Berbeda dengan uang komoditas yang nilainya adalah berdasarkan sumber daya yang jumlahnya tentu terbatas, umumnya fiat money diproduksi dengan sumber daya yang bisa diperbarui, sehingga jumlahnya bisa dibuat oleh otoritas moneter yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang ada. Lalu nomor 9, mampu memenuhi fungsinya sebagai mata uang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa fungsi mata uang adalah sebagai alat tukar, media penyimpanan, dan juga sebagai satuan hitung. Meskipun nilainya tidak berdasarkan pada suatu komoditas tertentu, namun fiat money masih memiliki fungsi penuh tersebut, sehingga jenis mata uang ini sangat banyak digunakan di berbagai negara. Sebab selanjutnya adalah kekurangan fiat money. Yang pertama, rentan terhadap inflasi. Kedua, dalam situasi ekstrim, inflasi dapat berkembang menjadi hiperinflasi. 3. Alat manipulasi moneter. 4. Bergantung pada kepercayaan masyarakat. 5. Resiko devaluasi. 6. Menjalankan defisit anggaran yang besar dan berkelanjutan. 7. Kenaikan dan penurunan suku bunga yang tajam. Lalu nomor 8, karena fiat money tidak didukung oleh komoditas fisik, uang bisa mengalami krisis nilai jika ada perubahan mendadak dalam kepercayaan atau kondisi ekonomi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik fiat money. Nomor 1, tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas dan perak, serta nilainya bukan berasal dari bahan pembuatannya, tetapi dari dekret pemerintah. Nomor 2, nilai nominal yang ditentukan oleh pemerintah. Nomor 3, pemerintah atau bank sentral memiliki kontrol penuh atas penerbitan dan pasokan fiat money. Nomor 4, diakui sebagai alat pembayaran yang sah untuk segala transaksi dalam yurisdiksi di mana diterbitkannya. Berikut adalah contoh fiat money yang ada di dunia. Yang pertama adalah rupiah. Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dolar Amerika atau USD.
Dolar Amerika adalah mata uang resmi Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank. Yang ketiga ada yen Jepang. Yen Jepang adalah mata uang resmi Jepang yang dikeluarkan oleh Bank of Japan. Yang keempat ada euro. Euro adalah mata uang resmi Uni Eropa yang dikeluarkan oleh 19 negara anggota. Nomor 5 ada pound sterling. Pound sterling adalah mata uang resmi Inggris Raya yang dikeluarkan oleh Bank of England. Selanjutnya adalah contoh kasus fiat money. Yang pertama, adanya hiperinflasi di Zimbabwe. Hal ini terjadi karena nilai mata uang jatuh drastis akibat kebijakan pencetakan uang yang tidak terkendali. Nomor 2, dolar Amerika Serikat yang dijadikan mata uang cadangan global karena stabilitasnya sangat penting bagi ekonomi dunia. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Fiat money adalah sistem mata uang modern yang bergantung pada kepercayaan publik. Fiat money memberikan fleksibilitas ekonomi, namun beresiko jika tidak dikelola dengan baik. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kebijakan moneter yang bijaksana dan stabilitas pemerintah. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.